Bab 1511. Kupikir aku punya banyak waktu untuk mendekati Jared. Aku tidak tahu bahwa dia sudah bertunangan dengan seseorang dari keluarga Riddle. Terlebih lagi, dia harus bertunangan dengan penyihir busuk yang ditemukan keluarga Riddle dari jalanan, gerutu Fiorella. Aku tidak punya pilihan selain melawan dan membalas. Aku bahkan tidak bisa berpikir ketika dia menyebutkan bahwa keluarga Riddle adalah keluarga yang mengadopsi wanita jalang itu. Lanjutnya, keluarga Riddle sudah lama mengalami kemunduran, jadi mengapa dia meminta kita untuk mengunjungi mereka? Keluarga kita sekarang adalah salah satu dari 5 keluarga besar di Sanjoto. Apa urusan keluarga Riddle? Apakah hanya karena mereka berhubungan baik dengan Jared? Aku tidak mengerti. Lagi pula, aku baru saja memulihkan status dan reputasiku akhir-akhir ini. Apa yang kau tahu? Ekspresi Tuan Fisher menjadi gelap. Keluarga Riddle telah ada selama 1 abad. Sejak Ten Riddle Sir pensiun, putra mereka Damien Riddle yang bertanggung jawab, dan itu mengakibatkan kemunduran keluarga tersebut. Namun, putra Daniel Riddle, Sean Riddle, kini telah mengambil alih. Setiap putra mereka adalah tokoh yang kuat, dan dengan demikian, kejayaan mereka di masa lalu dipulihkan. Dan sebagai catatan tambahan, Putri Daniel bahkan lebih cakap. Ngomong-ngomong soal itu, Tuan Fisher tidak yakin harus mulai dari mana, karena ia telah mengetahui bahwa lambang keluarga Rebi selalu menjadi simbol perdamaian dan solidaritas antara keluarga sejak Perang Salib. Seberapa kuatkah seseorang? Itu tidak lebih dari sekadar aliansi antara 2 keluarga melalui pernikahan, jadi bagaimana mereka bisa mencapai puncak dengan mudah? Tanyanya. Dari sudut pandang Fiorella, Nicole dan seluruh keluarga Riddle bergantung pada latar belakang keluarga Jared untuk meningkatkan status dan reputasi mereka sendiri. Tuan Fisher melirik putrinya sekilas, tidak yakin bagaimana menjelaskan rahasia keluarga itu kepadanya. Ada beberapa hal yang tidak dapat kujelaskan dengan kata-kata yang tepat, tetapi kau harus tahu bahwa kau tidak boleh bertengkar dengan Nicole. Keluarga Riddle tidak boleh diganggu mulai sekarang. Dilihat dari raut wajahnya, Nyonya Fisher tampaknya makin bingung, tetapi ia yakin bahwa suaminya pasti telah menemukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Baiklah, aku akan menyiapkan semua yang kita butuhkan malam ini sebelum kita pergi mengunjungi keluarga Riddle besok, kata Mrs. Fisher. Fiorella, yang menyangkalnya, berteriak, aku tidak mau pergi. Lebih baik aku mati daripada memberinya kepuasan. Gerutunya. Ten Fisher tidak menyadari semua yang telah terjadi antara dirinya dan Jared akhir-akhir ini. Oleh karena itu, ia berasumsi bahwa Fiorella hanya mengamuk tanpa alasan yang jelas, dan bersikap sangat tidak dewasa. Lupakan saja, dia masih anak-anak. Kalau dia tidak mau pergi, lebih baik kita tidak memaksanya. Kita berdua saja yang melakukannya. Lagi pula, dia harus pergi ke kantor besok, kata Mrs. Fisher, mencegah Fisher mendesak Fiorella agar ikut dalam perjalanan mengunjungi keluarga Riddle. Ada beberapa proyek yang menjadi tanggung jawab perusahaan, dan Fiorella tidak mampu mengalihkan pandangannya dari proyek-proyek tersebut sebelum semuanya selesai, dan itulah sebabnya Tuan Fisher mampu berempati padanya dan membiarkannya berlalu begitu saja. Baiklah, pokoknya, kita harus menyiapkan beberapa hadiah. Fiorella memperhatikan kedua orang tuanya saat mereka kembali ke kamar tidur. Mereka bilang ingin memberi Nicole hadiah. Saat itulah Fiorella kehilangan seluruh kesabarannya, amarahnya mendidih dan memicu kebencian di hatinya. Nicole akan mendapatkannya. Aku tidak mengerti mengapa dia tidak bisa berhenti setelah menjerat Jared. Sekarang, dia ingin keluarga Fisher mendukungnya. Semua itu berkat kerja kerasku selama beberapa tahun ini sehingga keluarga Fisher hampir menyamai kemajuan keluarga Johnston dalam hal status keuangan dan sosial. Dari kelihatannya, kerja kerasku kini sia-sia karena kemunculan kembali keluarga Riddle secara tiba-tiba. Astaga, aku tidak tahan dengan wanita jalang itu. Gerutu Fiorella. Tunggu saja dan lihat saja, Nicole Riddle. Di kediaman Riddle, keesokan harinya, Nicole dan orang tuanya baru saja bangun ketika mereka disambut oleh banyaknya tamu yang datang ke rumah mereka. Tuan Riddle Sir, baru saja pulih. Jadi Nicole tidak memaksanya untuk bangun dari tempat tidur.
Ten, Riddle Sir, menyadari bahwa kehadiran keluarga-keluarga berpengaruh ini berarti mereka telah mendapatkan berita tentang Nicole, karena mereka semua datang untuk mengunjunginya. Nicole dan ayahnya, Daniel Riddle, kemudian menyambut para tamu di kediaman mereka. Selain kunjungan mereka, ada banyak keluarga yang mengirimkan hadiah, yang semuanya ditujukan kepada Nicole. Awalnya, Daniel dan Gloria mengira mereka hanya mengunjungi Ten, Riddle Sir. Namun, yang tidak mereka duga adalah semua orang yang hadir mencari Nicole. Mereka berdua saling bertukar pandang, mengira itu mungkin terkait dengan hilangnya putri mereka atau mungkin sesuatu yang bahkan tidak mereka ketahui. Sampai saat ini, hanya Ten, Riddle Sir, yang berhak tahu, dan dengan demikian, mereka tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Bab 1512. Hadiah-hadiah terus berdatangan hingga sore hari. Saat itulah Ten, Riddle Sir, merasa lebih baik dan turun ke bawah, di mana ia melihat tumpukan hadiah di lorong. Keluarga Riddle kita tampaknya akan mendapatkan kembali kejayaan yang telah hilang 20 tahun lalu, gerutu Ten, Riddle Sir, dan mendesah. Sekitar 10 tahun yang lalu, Ten, Riddle Sir, menyerahkan perusahaan kepada Damien Riddle, yang merupakan kesalahan terbesar yang pernah dilakukannya. Selama beberapa tahun berikutnya, ia harus menguburkan anak keempatnya dan beberapa anak lain dari keluarganya sendiri sambil menyaksikan kejatuhan keluarganya. Kelalaiannya lah yang menyebabkan kejatuhan keluarga tersebut. Kau benar-benar bintang keberuntungan keluarga Riddle. Sejak kau datang, keluarga kita semakin makmur, katanya kepada Nicole. Hentikan, kakek. Hanya karenamu keluarga Riddle bisa hidup dan menyaksikan hari ini, jawabnya. Ketika Ten, Riddle Sir, masih berkecimpung di dunia bisnis, ia merupakan sosok yang sama terkenalnya dengan Ten Johnstone Sir. Hanya saja, generasi mudanya gagal memenuhi harapannya sehingga semuanya menjadi kacau. Namun, kakak laki-laki Nicole akan selalu ada bersamanya di masa mendatang, dan dengan kehadiran mereka semua, hampir dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan membiarkan keluarga Riddle jatuh dari kejayaannya sekali lagi. Saya sudah tua sekarang, dan kami punya orang-orang yang mengunjungi Anda. Namun, Anda tidak bisa begitu saja menerima hadiah-hadiah ini dan tidak melakukan apa-apa. Anda harus bersiap-siap. Saya akan membuat pengumuman. Kami akan mengadakan jamuan makan malam di kediaman Riddle malam ini untuk menghibur tamu-tamu terhormat kami, kata Ten, Riddle Sir. Malam ini, ayah, bukankah ini agak terburu-buru? Tanya Daniel, merasa sedikit terkejut, karena jamuan makan sebelumnya yang diselenggarakan oleh keluarga Riddle semuanya dipersiapkan setengah bulan sebelumnya, dan terkadang, tamu yang mereka undang bahkan tidak mau datang meskipun telah membuat reservasi terlebih dahulu. Tidak terburu-buru. Saat ini, orang-orang ini harus sigap, jadi begitu undangan ini disebarkan, mereka akan hadir di sini malam ini, balas Ten Riddle Sir. Tuan Riddle Sir, menatap Nicole, wajahnya dipenuhi kekaguman. Sekarang, mereka pasti ingin bertemu Nicole secepatnya. Jantung Daniel berdebar kencang saat dia melirik putrinya. Dia punya firasat yang tak dapat dijelaskan bahwa kedudukan putrinya di Sanjoto telah menjadi tak tertandingi, bahkan oleh Tuan Riddle Sir sendiri. Apa yang terjadi di sini? Alfred, cepat siapkan semuanya, perintah Tuan Riddle Sir, dengan suara pelan. Baik, Tuan. Kepala pelayan itu mengangguk dan bergegas mulai bekerja. Daniel dan Gloria, kalian berdua boleh pergi dan mengundang tamu-tamu terhormat kita. Setelah itu, beritahu Sean, Steve, dan Stanley. Suruh mereka pulang malam ini agar mereka bisa membantu kita, katanya. Oke. Daniel buru-buru mengangguk dan pergi melakukan apa yang diperintahkan, karena dia tidak berani berlama-lama. Istrinya pun mengikutinya ke atas untuk menghubungi para tamu, tetapi sebelum itu dia menatap Nicole dengan alis terangkat. Kenapa putriku? Kenapa dia tiba-tiba begitu populer di antara keluarga lain? Bahkan jika itu tentang pertunangannya dengan Jared, fakta bahwa begitu banyak orang yang sangat ingin melihatnya tidak masuk akal. Pasangan. Bahwa dengan hadiah-hadiah yang semuanya ditujukan kepadanya dan kami memiliki. Dilihat dari sikap ayah mertuaku terhadapnya, kurasa putriku sudah tidak seperti dulu lagi,
pikir Gloria seraya menggenggam tangan suaminya sedikit lebih erat, dengan perasaan gembira yang bergolak dalam hatinya. Meskipun putrinya tidak ingin membicarakannya, Gloria tahu bahwa itu akan menjadi pertanda baik bagi mereka. Ia merasa lega memiliki putri yang luar biasa. Nicole memperhatikan kedua orang tuanya saat mereka berhamburan, sementara dia membantu Tuan Riddleser duduk. Kakek, berapa banyak keluarga di San Johto yang terlibat dalam perang salib? Mengapa berita itu menyebar begitu cepat? Nicole awalnya ingin bersikap rendah hati, hanya mengizinkan beberapa orang mengetahui tentang kenaikan jabatannya baru-baru ini sebelum mengakhiri hubungannya dengan lambang tersebut. Akan tetapi, di tengah semua penindasan terhadap perkembangan yang ditujukan untuk mengalihkan perhatian dari keluarga Riddle, Nicole telah meremehkan kecepatan mereka menerima berita tersebut, dengan hadiah-hadiah yang diantarkan ke depan pintunya segera setelah dia tiba di rumah. Sudah jelas bahwa banyak orang telah menerima berita tersebut segera setelah dia menjadi pemilik lambang tersebut, dan sedang menunggunya pulang. Bab 1513. Selama Perang Salib, ada lebih dari 100 keluarga yang terlibat dan menjadi bagian dari aliansi. Meskipun beberapa dari mereka telah menghilang, 2/3 dari keluarga berusia seabad yang selamat semuanya berada di San Johto saat ini. Hanya ada beberapa yang bermukim di pantai barat. Sebagian besar dari mereka menetap di San Johto, sementara beberapa yang tidak berada di sini telah menyebar keluar. Kata Tuan Riddleser. Nicole langsung mengerti mengapa berita itu menyebar begitu cepat. Sialan sistemnya. Aku seharusnya memblokir fungsi pesan sistem sebelum aku dikenali sebagai pemilik lambang itu. Nicole ingin merahasiakannya dari orang tua dan saudara-saudaranya, tetapi melihat situasinya, akan sangat sulit baginya untuk melakukannya sekarang. Jika kau tidak bisa merahasiakannya, sebaiknya kau umumkan identitasmu dengan sangat percaya diri. Lagi pula, pertapa sejati adalah mereka yang bersembunyi di kota-kota besar. Suara Jared tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Nicole berbalik, dan saat itulah dia melihat Jared memasuki rumah. Orang ini telah meninggalkan kediaman Riddle menuju markasnya pada dini hari tadi. Kupikir dia tidak akan kembali ke sini secepat ini, tetapi ternyata dia ada di sini, pikirnya. Jared menyadari bahwa Nicole tidak terlalu ramah, jadi dia menatapnya dengan penuh kasih sayang sebelum tersenyum. Ada apa? Apa kamu merindukanku? Hentikan omong kosongmu. Tuan Riddleser, masih di sini. Pria ini makin hari makin berani. Bahkan dengan kakeknya, dia masih saja melakukan hal-hal seperti ini, pikirnya. Jared tersenyum, menghentikan godaannya, kemudian beberapa pria mengikutinya masuk. Kakekku sudah meminta anak buahnya untuk mengantarkan hadiah yang telah disiapkannya, Tuan Riddleser. Ngomong-ngomong, dia juga bertanya kapan Anda akan mengundangnya ke jamuan makan malam resepsi. Makan malam resepsi. Makan malam resepsi macam apa ini? Orang-orang akan berasumsi demikian jika mereka mengira jamuan makan ini adalah jamuan makan resepsi mereka, tetapi menurutku tidak seperti itu. Baiklah, jangan khawatir tentang semua itu. Semua orang di sini akan membantumu. Lebih baik aman daripada menyesal, mengingat musuh kita mungkin akan kembali untuk menyerangmu lagi, kata Jared kepada Nicole, ekspresi wajahnya tampak tak kenal takut seperti biasanya. Namun, kata-kata Jared mengejutkan Tuan Riddleser, yang bertanya, seseorang menyerang Nicole. Nicole langsung memutar matanya ke arah Jared. Kau terlalu banyak bicara. Tuan Riddleser segera menoleh ke arah Nicole. Mengapa kau tidak memberitahuku tentang sesuatu yang seserius ini? Jadi itulah sebabnya Nicole menepati janjinya saat mengatakan akan melindungi keluarga Riddle. Tampaknya setelah mendapatkan lambang itu, keluarga Riddle menghadapi beberapa kesulitan, pikir Ten. Riddleser. Saya hanya tidak ingin keluarga saya khawatir tentang saya, tetapi apa yang dikatakan Jared benar. Karena saya tidak bisa menyembunyikannya lagi, saya rasa saya akan jujur tentang hal itu, katanya. Jared tersenyum lega pada Nicole saat dia telah mengambil keputusan. Ada yang bisa saya bantu. Anda bisa langsung memberitahu saya, pinta Jared. Keberadaannya di sini dan membantu kita sudah cukup, pikir Nicole. Kenapa? Karena kau sudah di sini, kau bisa tinggal dan beristirahat. Kau juga bisa memberitahu Tuan Johnston Sir, bahwa ada jamuan makan malam pukul 5 sore hari ini,
kata Tuan Riddle Sir, sebelum tersenyum sopan kepada Jared. Jared mengangguk pelan. Baiklah, perjamuan malam ini akan menjadi acara yang istimewa. Apakah kamu sudah menyiapkan pakaianmu? Jared mengalihkan perhatiannya ke Nicole dan bertanya. Apa yang dia katakan benar? Nicole, sebaiknya kau cepat-cepat dan persiapkan pakaianmu untuk malam ini. Kaulah bintangnya. Ingat itu, Tuan Riddle Sir mengingatkan. Sebagai tanggapan, Nicole mendesah dalam-dalam. Aku yang terburuk dalam hal-hal seperti ini. Tuan Riddle Sir, kurasa aku akan mengajak Nicole bersamaku, kata Jared kepada Tuan Riddle Sir, seolah-olah dia telah mempersiapkan diri untuk momen ini. Baiklah, kalian sebaiknya bergegas. Tuan Riddle Sir mengangguk senang. Setelah mengatakan itu, Nicole tidak punya pilihan selain mengikuti Jared keluar pintu. Kenapa kau harus membesar-besarkan masalah? Jika dia tidak datang, segalanya akan jauh lebih mudah, pikirnya. Ayo cepat, ada tamu yang datang malam ini. Kalau kamu tidak melakukannya dengan baik, pertimbangkan fakta bahwa kita akan mengundang lebih banyak tamu daripada yang akan kita undang di pesta pertunangan kita, kata Jared. Nicole tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Ia tahu bahwa pria itu benar, jadi ia pun mengikuti jejaknya. Bab 1514. Dan begitu saja, Nicole dibawa pergi dari tempat tinggalnya oleh Jared. Saat keluar, dia terkesima melihat banyaknya hadiah yang dikirim orang kepadanya. Kurasa ada baiknya meninggalkan rumah untuk beristirahat sejenak, pikir Nicole. Kenapa, kamu kelihatan tidak senang? Tanya Jared, menyadari Nicole terus menatap keluar jendela. Nicole meliriknya sekilas dan berkata, itu bukan hal yang baik. Apa yang bisa disyukuri? Jared meliriknya dengan ekspresi kagum di wajahnya. Itulah mengapa aku menyukainya. Tidak peduli seberapa besar keterampilan dan pengaruh yang dimilikinya, dia tidak menyerah pada sanjungan maupun penghinaan. Dia tidak menghargai kekuasaan dan tahu kapan harus menarik garis, di mana dia dapat menilai situasi yang dihadapinya secara rasional. Jared kemudian menghiburnya. Siapapun yang berada di posisimu dengan hak istimewa untuk dapat menjalin hubungan dengan begitu banyak keluarga berpengaruh juga akan merasa cemas. Sekarang setelah kau memiliki lambang keluarga Rebi, kau sekarang menjadi orang yang memimpin aliansi dengan keluarga-keluarga berpengaruh ini yang siap sedia membantumu. Tetap saja, itu adalah beban yang harus kau pikul, dan kau akan menjadi satu-satunya yang merasakan beratnya. Nicole menarik napas dalam-dalam. Itu karena orang-orang ini hanya peduli untuk membangun koneksi sementara aku ingin mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Jika tidak, sebagian besar dunia akan kacau, dan tidak seorang pun akan bisa lolos darinya. Jared menatap Nicole saat matanya menjadi gelap. Aku tahu kau berada dalam posisi yang sangat berkuasa, tetapi kau tidak bisa selalu membahayakan dirimu sendiri demi orang lain. Harus ada keseimbangan dalam segala hal di dunia ini. Sekarang setelah dia memperoleh lambang itu, dia tidak bisa begitu saja mempertaruhkan dirinya dan tidak memanfaatkan manfaat yang menyertainya, pikirnya. Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Anda tidak pernah tahu kapan orang-orang ini akan berguna. Mungkin beberapa dari mereka dapat membantu Anda melacak kemana saja para Braves pergi, tambahnya. Tatapan Nicole menjadi jauh. Harus kukatakan, dia benar-benar ahli strategi terbaikku. Mengenai orang yang berani merebut Braves, aku jadi bertanya-tanya apakah dia juga orang yang terkenal. Tuan Spears dan Cal belum memberiku petunjuk apapun yang mungkin mereka temukan. Bagaimanapun, waktunya terus berjalan. Mungkin aku bisa meminta bantuan dari mereka yang bersedia membantu penyelidikan ini. Tiba-tiba ada seseorang yang terlintas di benaknya, mengganggu jalan pikiran Nicole. Memang, dia cocok untuk tugas itu, mengingat kecerdasannya, tetapi Nicole tidak ingin melibatkannya lagi. Saat Nicole terlalu asyik dengan pikirannya hingga tak dapat berbicara, Jared tahu bahwa dia sudah memikirkan sebuah rencana. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah butik. Saat mereka memasuki toko, manajer toko menyapa mereka, "Anda Nona Riddle, kan? Silakan lewat sini." Nicole langsung tahu bahwa Jared telah membuat pengaturan sebelumnya saat manajer toko menyapanya.
Dia meliriknya sekilas sebelum mengikuti manajer toko untuk mencoba beberapa pakaian sementara Jared duduk di sofa dan menunggu Nicole keluar. Tak lama kemudian, Nicole keluar. Jared yang mendengar langkah kakinya, lalu mendongak sedikit untuk melihatnya mengenakan gaun elegan dengan kelangkaan terbatas. Gaun itu sangat berbeda dengan gaun pertunangannya, membuatnya sangat seksi dan menarik, menonjolkan bentuk tubuh jam pasir yang telah ia usahakan dengan sangat keras. Untuk dipertahankan, belahan sempurna di pinggulnya memperlihatkan kakinya yang ramping dan proporsional, memperlihatkan penampilan yang menggoda. Bahunya yang telanjang dan cantik semakin memikat dengan pakaian ini. Jared bingung. Sudah berapa lama sejak dia berusia 18 tahun? Dia sangat montok dan proporsional. Tuan Johnston, apakah Anda puas? Manajer toko itu menatap Jared dengan sopan. Saat itulah Jared baru sadar dan menanggapi dengan ekspresi muram di wajahnya. Tidak, aku tidak. Bab 1515. Jared sudah memberitahu butik itu tentang ukuran tubuh Nicole. Selain itu, ia telah memesan gaun paling mewah dan elegan yang tersedia, tanpa tahu bahwa gaun itu akan seseksi ini. Nicole menatap ekspresi muram Jared, bingung mengapa demikian. Menurutku ini terlihat cukup bagus, aku ambil saja yang ini. Bahan yang digunakan untuk membuat gaun ini cukup bagus, meskipun aku tidak terbiasa memperlihatkan bahu dan kakiku yang telanjang. Namun, gaun formal memang seharusnya seperti ini. Selesaikan ini, kata Nicole kepada manajer toko. Hal-hal seperti ini hanya membuang-buang waktu, pikirnya. Wajah Jared menjadi semakin gelap ketika dia mendengar kata-kata Nicole, dan berkata, tidak, cari yang lain yang tidak terlalu terbuka. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Nicole langsung tahu apa yang sedang dipikirkan Jared. Mengetahui apa yang dimaksudnya, sang manajer segera berkata, saya akan segera mengambil yang lain. Manajer toko kemudian bergegas pergi untuk mengambil pakaian lainnya, sementara Nicole memandang Jared dan tersenyum. Apakah itu perlu, Tuan Johnston? Bukankah semua gaun formal terlihat seperti ini? Goda Nicole. Semua putri muda akan menemukan berbagai cara untuk memperlihatkan tubuh mereka. Gaun ini dirancang dengan sempurna, tetapi aku tidak menyangka Jared juga akan menyukai desain seperti itu, pikirnya. Tidak seorang pun boleh menatap wanitaku seperti ini, kata Jared, matanya penuh dengan keseriusan. Pada saat itu, semua keraguan Nicole sirna. Dia benar-benar peduli padaku. Tak lama kemudian, manajer toko membawa 2 gaun lagi. Salah satu dari 2 gaun itu terbuat dari renda, yang sedikit terbuka tetapi tetap membuatnya tidak perlu repot-repot memperlihatkan bahu dan pahanya. Namun, gaun itu tetap tidak dapat menyembunyikan lekuk tubuh Nicole, yang pada sisi lain memberi Nicole tambahan kecantikan. Melihat pemandangan ini, Jared merasa sedikit lebih rileks daripada semenit yang lalu. Apakah ini baik-baik saja? Nicole mengangkat alisnya dan bertanya. Ya, pilih yang ini, kata Jared, ekspresinya tidak lagi tegang. Sebagai tanggapan, manajer toko itu menghela napas lega, karena keduanya adalah klien terhebat yang pernah didapatkan toko mereka, dan karena itu, dia tidak mampu menyinggung mereka. Baiklah, silakan tunggu di sini sementara saya membereskannya. Manajer toko kemudian membantu Nicole melepas pakaiannya dengan hormat sebelum menyetrika dan membungkusnya. Mereka berdua keluar dari butik, dan Nicole mulai merasa sedikit haus. Ia melihat sekeliling dan melihat sebuah kedai kopi di seberang jalan. Di sini juga ada kedai kopi. Lumayan, Nicole tersenyum, saat melihat papan nama kedai kopi, begitu pula meja dan kursinya yang masih baru. Dia menduga kedai kopi itu baru saja dibuka belum lama ini. Menyadari bahwa masih banyak waktu tersisa, dia memutuskan untuk pergi ke kedai kopi untuk minum. Ayo kita minum secangkir kopi. Apakah kopi di sini seenak kopi yang aku buat? Tanya Jared. Merasakan tanda-tanda kecemburuan dari Jared, dia memegang lengannya dengan jenaka. Baiklah, baiklah. Kopi yang kamu seduh memang yang terbaik, tetapi karena aku tidak bisa minum kopimu hari ini, kita harus puas dengan kopinya. Nicole kemudian menyadari bahwa dia telah berhasil membujuknya saat dia melihat sudut mulut Jared terangkat. Gadis ini sungguh manis bicaranya, pikir Jared,
tidak dapat menahan keinginan untuk memanjakannya. Mereka berdua memasuki kedai kopi itu, dengan barista yang berdiri di samping mesin kopi yang sedang menggiling biji kopi sambil memperhatikan Jared masuk. Kemudian, ia langsung menyapa mereka, karena ini adalah jalan komersial kelas atas dan ia sudah melihat Jared memasuki butik di seberang jalan sebelumnya. Karena tidak pernah menyangka bahwa Jared akan datang untuk mencicipi kopi mereka secara langsung di tempat mereka, sang barista berpikir, betapa besar kehormatan ini. Selamat datang, silakan masuk. Nicole merasa kagum saat melihat sang barista begitu antusias melayani mereka, tetapi saat menyadari bahwa dia sedang menatap Jared, dia menduga bahwa mereka pasti mengenalinya. 2 cangkir latte, jawab Nicole sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Silakan duduk, aku akan segera menyiapkannya. Barista itu kembali ke mesin kopi lagi sebelum dia melanjutkan menyiapkan campuran tersebut dengan hati-hati. Nicole kemudian memperhatikan kelakuan gugup si barista. Ia tak dapat menahan diri untuk berkata, Jared, tampaknya Anda sering mengunjungi tempat ini, karena orang-orang dapat langsung mengenali Anda. Bab 1516. Jared sama sekali tidak terganggu oleh hal itu dan menjawab, kau seharusnya tahu tentangku selama kau berada di Sanjoto. Meskipun kata-kata itu menunjukkan kesombongannya, Nicole tahu bahwa dia hanya mengatakan kebenaran. Jared tidak berkomentar lebih jauh, karena sang pengawas segera membawa 2 cangkir kopi dan menyajikannya kepada Jared dan Nicole. Nicole perlahan mengangkat cangkir itu sementara Jared melirik seni latte dan berpikir, meskipun kopi di sini tidak sebaik kopiku, teknik yang mereka gunakan dalam membuat seni kopi sungguh luar biasa. Sambil berpikir, Jared menyesapnya. Pengawas itu melanjutkan dengan melihat Jared, yang sedang menyeruput kopinya sambil memeriksa beberapa dokumen. Tuan, bagaimana kopinya? Jika ada masalah, saya siap membantu Anda. Dia takut kalau dia tidak melayani Jared dengan baik. Tidak apa-apa, kopinya enak. Jared menyeruput lagi tanpa mendongak. Benarkah? Pengawas itu menatap Jared. Bagi seseorang seperti Jared yang pasti pernah mencicipi berbagai jenis kopi, tindakannya mengatakan bahwa kopinya enak, sangat berarti bagi mereka. Sang pengawas pun mengucapkan terima kasih dengan gembira. Terima kasih atas pujianmu. Saat itulah pintu kafe terbuka. Melihat hal itu, sang pengawas tersenyum meminta maaf pada Jared, lalu pergi untuk menyambut pelanggan lainnya. Sementara itu, Nicole sedang menyeruput kopinya sambil melirik ke arah pintu masuk. Tidak banyak orang di jalan itu. Bahkan, mereka adalah satu-satunya pelanggan di kafe itu saat itu, jadi, setelah melihat sekelompok orang dan kemunculan mereka yang tiba-tiba, Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik para pelanggan itu sekali lagi. Dari pinggirannya, dia melihat seorang pria jangkung bertopi datar memasuki tempat itu. Meski dia mencurigakan, dia sama sekali tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, kepalanya tertunduk, saat ia mencari tempat duduk dan memberi isyarat kepada pengawas, saya ingin secangkir cappuccino. Itu adalah pertama kalinya sang pengawas menghadapi seseorang yang berwatak dingin seperti itu. Senyumnya kaku, segera hadir. Ia pergi dan bergegas ke dapur. Tak lama kemudian, seorang pelayan keluar dan menyajikan secangkir cappuccino yang dimintanya. Nicole menyesap kopinya 2 kali lagi dan menyadari bahwa lelaki itu tidak pernah mengangkat kepalanya. Baginya, lelaki itu tampak sedang melihat menu. Namun, saat itulah ia menyadari ada kapalan yang hampir tidak terlihat di antara ibu jari dan jari telunjuk lelaki itu. Jared juga memperhatikan pria itu. Ia menyipitkan matanya sedikit dan mulai mengamati pria itu. Kenapa? Ada yang salah? Tanyanya. Nicole merasakan tatapannya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Jared, memberi isyarat agar Jared tetap diam dan mengamati. Jared tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oh, wanita ini. Meski aneh, dia mungkin menemukan sesuatu yang menarik atau lucu. Setelah menghabiskan kopinya, Nicole melirik waktu dan berkata kepada Jared, aku akan menelepon di luar. Datanglah padaku setelah kamu melunasi tagihannya. Begitu dia berbicara, Nicole langsung pergi. Hal itu membuat Jared merasa tidak berdaya. Mengingat Nicole adalah wanita yang tangguh dan mandiri, Jared merasa tidak akan memiliki kesempatan untuk melindunginya.
Jared hanya bisa mengangguk padanya. Kemudian, dia berbalik dan melangkah ke meja pembayaran. Melihat Nicole telah pergi, pria bertopi datar meninggalkan sejumlah uang tunai di atas meja, bangkit, dan pergi. Ketika Jared menyadari pria itu mengikuti Nicole, wajahnya menjadi gelap. "Tuan, apakah semuanya baik-baik saja?" Pengawas itu menatap Jared dengan waspada. Dia tampak baik-baik saja tadi, mengapa dia terlihat begitu marah sekarang? "Apakah aku melakukan kesalahan? Ada masalah?" Jared menatapnya dengan dingin. Tidak sama sekali." Sang pengawas tergagap karena terkejut. "Selamat tinggal. Seseorang dengan status seperti itu. Sebaiknya kau pergi saja," pikirnya. Jared tidak memedulikan pengawas itu, dia berbalik dan segera berjalan keluar dari kafe. Sang pengawas tertinggal berdiri di sana sambil berkeringat dingin. Itu membuatnya takut. Benar-benar, memang, Jared benar-benar sesuai dengan namanya sebagai keturunan keluarga Johnston. Kehadirannya menakutkan. Bab 1517. Setelah Nicole keluar dari kafe, dia berbelok ke gang di sampingnya sambil berpura-pura sedang menelepon. Seperti dugaannya, laki-laki yang keluar dari kafe itu mengikutinya sambil membawa sapu tangan, dia ingin membiusnya. Dalam sekejap, tepat saat pria itu berada kurang dari 1 kaki di belakangnya, Nicole mengangkat sikunya dan memukul pangkal hidungnya. Dalam sekejap, rasa sakit yang hebat memenuhi hidungnya sementara air mata dan darah mengalir di wajahnya. "Ahaha!" Lelaki bertopi datar itu menjerit. Nicole berbalik dan meninju perutnya. Pria itu langsung berlutut di tanah. Melihat pria itu tidak mampu melawan, Nicole segera melepaskan topi datarnya. Nicole sama sekali tidak mengenalinya, jadi dia tahu bahwa pasti ada seseorang yang mempekerjakannya. Dia mencengkeram rambut pria itu dan semakin mempererat cengkeramannya, menyebabkan pria itu meringis kesakitan. "Lepaskan. Tolong lepaskan aku." Lelaki itu mulai memohon belas kasihan karena ia tahu bahwa ia telah masuk ke dalam sup panas. "Melepasmu? Tentu. Katakan padaku, siapa yang mempekerjakanmu?" pintanya. "Berani sekali orang ini mengirim 1 orang untuk menyerangku. Dia telah meremehkanku, dan jika aku harus menebak, dia pasti tidak ada di sini untuk mendapatkan lambang itu," pikirnya. Memang, Nicole tidak menyinggung gangster manapun yang termotivasi untuk melakukan hal seperti itu padanya. Pria itu tahu bahwa Nicole bukanlah seseorang yang bisa diajaknya main-main, jadi dia menjawab dengan cepat, "Lepaskan saja tanganku, dan aku akan memberitahumu. Ini terlalu menyakitkan." Lagi pula, pria itu hanya meraup beberapa ribu dolar dari penipuan ini. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana baginya untuk bertengkar dengan seseorang yang berkuasa hanya karena jumlah yang sedikit. Katakan saja, Nicole melepaskannya sejenak dan berdiri. Saat itulah Jared muncul di gang. Di sana, ia melihat Nicole telah mengurus pria itu sendiri. Kemudian, Jared perlahan mendekatinya. "Kau sudah menangkapnya. Dasar berandal kecil. Siapa dia berani menyentuh orang-orang yang kusayangi? Dia benar-benar tidak tahu di mana dia berdiri." Gerutunya. "Aku berhasil menangkapnya, tapi terlalu mudah," ejeknya. Tidak ada kesenangan dalam hal ini. Memang, seorang pang seperti dia tidak sebanding dengan energi Nicole. Pria yang berlutut di tanah itu terkejut. "Siapa gerangan wanita ini? Aku memberinya 2 pukulan keras dan dia bahkan tidak terhuyung." Ternyata ini rahasia atasi masalah vitalitas pria secara cepat, berita newsdaily.com. Kata-kata itu membuat lelaki itu berkeringat dingin saat berkata, "Nona, saya hanya seorang pekerja bayaran yang bekerja untuk orang lain. Saya ingin membius Anda, dan, melakukan sesuatu. Bagaimana saya bisa disalahkan untuk itu? Paling-paling, saya akan menganggap Anda sebagai pesaing. Tolong lepaskan saya. Hentikan omong kosongmu. Siapa yang mengirimmu? Katakan padaku dan pergilah." Mendengar pria itu ingin melakukan sesuatu kepada Nicole, wajah Jared menjadi sedingin es. Pria itu begitu takut hingga tubuhnya gemetar. Dia menduga Jared mungkin orang penting jika dilihat dari pakaian mewah Jared. Pria itu menyadari bahwa dia tidak boleh main-main dengan orang seperti itu dan seluruh operasi itu merupakan bencana. Sambil menggertakkan giginya, lelaki itu hanya bisa menjawab, "Itu adalah lelaki bernama Flynn."
Aku pernah melihatnya sebelumnya. Kurasa dia sering mengunjungi Fisher Group. Kelompok Fisher. Nicole mengangkat alisnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir Jared. Sepertinya semua ini adalah hasil kerja pengagummu. Jared mengerutkan alisnya. Apa hubungannya ini denganku? Tentu saja. Kalau bukan karena kamu, apakah dia akan mengincarku? Nicole menatapnya dan mengejek, matanya dipenuhi rasa cemburu. Begitu dia memikirkan waktu yang dihabiskan Fiorella untuk merawat Jared, Nicole mulai merasa tidak nyaman. Kenapa? Kamu melihat warna hijau. Jared menatap Nicole dengan pandangan main-main. Bab 1518. Menyadari mereka berdua kini tengah menggoda, lelaki yang berlutut di tanah itu dengan cepat bertanya, bisakah aku pergi sekarang? Jared memutar matanya. Enyahlah dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Jika tidak, Jared tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja lain kali. Ya, lelaki itu begitu takut hingga ia merangkak di lantai. Dia lalu mengambil topinya dan pergi. Fiorella benar-benar meremehkanku. Dia benar-benar menyuruh seorang idiot menyerangku, Nicole mencibir. Melihat ketidaksenangan Nicole, Jared menjawab, aku akan memastikan bahwa dia membayar semua yang terjadi hari ini. Jared sudah bertunangan dengan Nicole. Dia bisa menutup mata setiap kali Fiorella mencoba menggodanya. Namun, saat dia memerintahkan penyerangan terhadap Nicole karena kebencian, Jared memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Menyadari Jared sedang serius, dia berhenti menggodanya. Keluarga Fisher akan datang malam ini, kan? Mungkin, sudah saatnya bagi Nicole untuk menunjukkan kepada Fiorella siapa dia sebenarnya. Sebelumnya, Nicole begitu baik kepada Fiorella sehingga Fiorella berani menganggap dirinya sebagai saingan Nicole. Malam ini, Nicole akan menghancurkan semua ilusi Fiorella. Ayo pergi. Aku sudah tidak sabar untuk makan malam nanti. Nicole, yang biasanya membenci acara yang mengharuskan banyak bersosialisasi, tidak dapat menahan senyumnya. Namun, senyumnya itu justru membuat Jared heran. Di malam hari, matahari perlahan terbenam saat warna merah menyala di langit. Di bawah cahaya senja, rumah keluarga Riddle mulai membuka gerbang mereka untuk acara makan malam. Hamparan rumput yang luas di taman juga dibuka untuk para tamu. Namun, masih ada banyak tamu yang datang di pintu masuk. Aula akan segera terisi sementara taman juga akan penuh sesak. Selain itu, 10 keluarga paling berpengaruh dan bergengsi di Sanjoto juga telah mengirimkan perwakilan mereka ke acara tersebut. Ketika Tuan Ellison dan keluarga Johnston tiba, mereka disambut dengan pemandangan kerumunan besar. Ini adalah pertemuan terbesar di Sanjoto dalam 30 tahun terakhir. Meskipun keluarga Ellison adalah keluarga kedua dari 10 keluarga, mereka tidak mampu mendatangkan perwakilan dari setiap cabang dan generasi. Selain itu, selain keluarga-keluarga dari Sanjoto yang namanya dapat mereka sebutkan, ada juga beberapa keluarga kuat di luar negeri, yang sebagian besar belum pernah Jared temui sebelumnya. Yang dapat ia lakukan hanyalah melihat lencana yang disematkan di bagian depan mereka dengan jelas, sebelum mengetahui siapa mereka. Harvey tidak mengerti mengapa kakeknya menyeretnya ke rumah keluarga Riddle. Melihat semakin banyak keluarga yang datang, Harvey menjadi semakin bingung. Saya tidak mendengar rumor apapun tentang keluarga Riddle. Mengapa begitu banyak orang datang? Apakah mereka semua di sini hanya untuk Tuan Riddle, Sir? Sebagai tanggapan, Tuan Ellison melirik Harvey dan mendesah. Pada saat itu, Ellison belum memberitahu Harvey tentang lambang keluarga Reby. Ia tahu bahwa hati Harvey tertuju pada Nicole, tetapi karena ia tahu bahwa Nicole telah bertunangan dengan Jared, ia tidak ingin Harvey mengetahui identitasnya dan berakhir dengan penyesalan. Oleh karena itu, Ellison terus menunda-nunda sambil menyembunyikan berita itu dari Harvey. Tuan Ellison hanya bisa menghela napas panjang, tak lama lagi, kalian akan tahu siapa yang diincar orang-orang ini. Di sisi lain, Harvey sudah menduga secara kasar bahwa Ellison menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi dia tidak berminat untuk melanjutkannya. Saat itu, hatinya tertuju pada Nicole. Ia mendengar bahwa Nicole telah kembali ke rumah, tetapi ia tidak tahu kemana Nicole pergi. Ia sama sekali tidak melihatnya.
Harvey, sebuah suara berteriak tiba-tiba, mengejutkannya. Harvey berbalik dan saat itulah dia melihat Snow berpakaian lengkap saat dia mendekatinya. Harvey cukup kecewa, tetapi ia tetap bersikap sopan. Sudah lama. Sepanjang liburan, Harvey bekerja untuk Nicole, dan karena itu, dia tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama Snow. Tidak peduli berapa kali Snow menelepon atau mengirim pesan, Harvey akan mengabaikannya dan menolak ajakannya. Memang, dia tidak menyangka Snow akan bersikap begitu ramah pada pertemuan mereka berikutnya. Bab 1519. Sudah lama sekali, tapi aku bisa mengerti. Kudengar kau bekerja untuk Riddle Corporation selama liburan. Wajar saja kalau kau sibuk, kata Snow, berusaha keras untuk menggambarkan Harvey sebagai karakter yang pengertian. Setelah berbicara, dia menoleh ke arah Tuan Ellison, tidak melupakannya. Halo, Tuan Ellison. Sudah lama saya tidak bertemu Anda, tetapi sekarang Anda masih kuat seperti sebelumnya. Ellison tidak memiliki kesan yang baik terhadap Snow, meskipun dia adalah salah satu putri keluarga Riddle. Meskipun dia tidak terlalu dekat dengan Nicole dalam hal kemampuannya, posisinya dalam keluarga Riddle tidak boleh diabaikan. Akan lebih baik baginya jika dia dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Riddle, dan karena itu, Ellison tidak memperlakukan Snow dengan dingin. Ya, kalian boleh melanjutkan, kata Ellison. Aku akan menemui kakekmu sebentar. Kudengar dia jatuh sakit 2 hari yang lalu. Snow terkejut saat melihat Tuan Ellison memperlakukannya dengan sopan. Tuan Ellison benar-benar minta izin agar saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Harvey. Apakah itu berarti, Tuan Ellison menyetujui hubungan saya dengan Harvey? Pikirnya. Begitu memikirkan hal itu, Snow menjadi semakin bersemangat. Tak dapat menahan diri, dia pun mendekat ke Harvey. Harvey, sepertinya kamu tidak punya pasangan malam ini. Apa kamu keberatan kalau aku? Biasanya, sifat Snow yang pura-pura malu dan suka bergantung adalah sifat yang dapat ia gunakan untuk mendapatkan perhatian dari siapa saja. Sayangnya mata Harvey sudah tertuju pada Nicole. Tidak apa-apa, aku tidak butuh partner. Aku punya beberapa teman di sana, jadi bolehkah aku pergi? Sambil berbicara dia berbalik dengan ekspresi dingin di wajahnya dan berjalan pergi. Snow tersenyum, tetapi dia hanya bisa menatap kosong ke arah Harvey saat dia meninggalkannya dan mendekati keluarga Wyans, yang baru saja tiba. Keluarga Wyans menduduki peringkat pertama dalam lingkaran politik. Kehadiran mereka di acara tersebut telah menambah semarak suasana di ruangan itu. Namun, Sebastian akan segera dipromosikan menjadi gubernur dalam beberapa hari ke depan. Karena saat itu sedang tidak menentu, ia tidak dapat menghadiri acara tersebut sendirian. Oleh karena itu, Martin telah mewakilinya malam itu. Begitu Martin masuk, sejumlah orang mendekatinya, sesuatu yang tidak dapat ia atasi. Secara kebetulan, dia melihat Harvey berjalan ke arahnya, jadi dia langsung memanfaatkannya sebagai sarana melarikan diri. Maaf, temanku ada di sini. Aku ingin berbicara dengannya sebentar. Begitu dia berbicara, kedua pria itu bertemu satu sama lain. Begitu orang banyak melihat Martin dan Harvey berdiri bersama, tak seorang pun dari mereka yang mendekati mereka setelahnya. Martin baru mulai berbicara kepada Harvey setelah semua orang sudah pergi. Alhamdulillah kamu datang. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang itu. Sama, jawab Harvey, tidak ingin terlibat dengan orang lain juga. Meski begitu, mata Harvey akan mengamati kerumunan dari waktu ke waktu. Di mana Nicole? Apakah dia ada di aula? Saya tidak yakin, tapi dia pasti ada di rumah. Bagaimanapun, dia adalah bintang acara malam ini. Bintang pertunjukannya, tanya Harvey, sedikit terkejut. Bukankah orang-orang ini ada di sini untuk Tuan Riddle, Sir? Mendengar hal ini, Martin langsung menyadari sesuatu. Kau tidak tahu. Sebastian sudah menceritakan semuanya kepada Martin, karena ia diminta untuk mewakilinya. Ia juga telah memerintahkan Martin untuk bersikap lebih formal kepada Nicole tanpa menunjukkan tanda-tanda kurang ajar. Tetapi bagaimana mungkin Harvey tidak tahu? Pikir Martin. Tahu tentang apa? Tanya Harvey,
merasa bahwa ia kembali dibiarkan dalam kegelapan, yang membuatnya sangat kesal. Saat itulah keluarga Bradford tiba, dengan Edwin melihat Harvey begitu dia memasuki tempat itu. Kemudian, ia langsung berpamitan kepada orang tuanya dan bergabung dengan dua pria lainnya. Ya ampun, sudah lama sekali. Harvey, kau juga di sini. Harvey melihat Edwin. Ia tahu bahwa keluarga Bradford tidak suka menghadiri acara. Sebelumnya, mereka selalu meminta Edwin untuk menghadiri acara-acara tersebut atas nama mereka. Namun, orang tua Edwin juga hadir untuk makan malam. Bab 1520. Apa yang terjadi? Orang tuamu juga ada di sini untuk makan malam keluarga Riddle. Tanya Harvey, perasaan aneh di perutnya semakin kuat setiap detiknya. Pada saat itu, ia mulai bertanya-tanya apa yang terjadi pada Nicole. Apa yang telah dilakukannya sehingga mengundang begitu banyak tokoh berpengaruh ke sini. Oh, Nicole terlibat dalam masalah yang cukup penting. Tentu saja, masuk akal kalau kita ada di sini. Bukan hanya keluarga Bradford. Lihat seluruh tempat ini. Ke-10 keluarga itu ada di sini secara lengkap. Bahkan mereka yang tidak mau bergabung dengan kita telah mengirimkan perwakilan mereka. Kudengar masih ada keluarga besar yang perwakilannya sedang bergegas datang sekarang. Kali ini, keluarga Riddle pasti menikmati prestisenya. Edwin merenung sambil mengamati sekelilingnya. Diam-diam, ia berpikir, untungnya, aku sudah mengenal Nicole sebelum ini. Kami sekarang dianggap sebagai teman. Aku juga bisa berbagi gengsi dengannya. Apa yang terjadi pada Nicole? Harvey bertanya, merasa jauh lebih tidak nyaman tentang hal itu karena Edwin juga mengetahuinya. Namun, itu adalah sebuah cerita panjang, yang dimulai dengan legenda yang diceritakan di antara semua keluarga kuno dahulu kala. Bagi seseorang seperti Edwin, yang tidak begitu pandai mengekspresikan dirinya, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Kau tidak tahu tentang itu. Kalau begitu, tunggu saja sampai makan malam dimulai. Nanti, kau akan mengerti mengapa orang-orang ini datang untuk Nicole. Mendengar orang banyak datang untuk Nicole, perasaan bosan mulai menyergap Harvey. Ternyata ini rahasia atasi masalah vitalitas pria secara cepat. Berita newsdaily.com. Sebelumnya, saat Nicole meninggalkan negara ini dengan tergesa-gesa, aku sudah merasakan ada yang aneh terjadi. Dan sekarang, ada begitu banyak keluarga berkuasa berkumpul di sini secara berkelompok. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya. Pada saat itu, keluarga Finlay juga tiba. Dua bersaudara, Gary dan Ryder, menemani orang tua mereka dan berjalan-jalan ke taman. Mereka semua tercengang saat melihat kerumunan. Wajah Ryder menjadi gelap, dan dia bertanya kepada Gary, bukankah kamu pernah mengikuti Olimpiade Matematika bersama Nicole sebelumnya? Bagaimana hubunganmu dengannya? Gary melirik sekilas ke arah saudaranya. Mengapa kamu juga menanyakan hal-hal seperti itu kepadaku? Ada orang lain yang menanyakan hal ini padamu. Ryder bertanya, merasa sedikit malu. Gary menatap kedua orang tuanya yang sudah bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Ibu dan ayah, mereka sudah bertanya padaku tentang hal itu sejak 2 hari yang lalu. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak keluarga berkuasa di sini yang mengunjungi keluarga Riddle? Apa hubungannya ini dengan Nicole? Selain membantu saudaranya dalam mengelola perusahaan, satu-satunya hal lain yang mengganggu Gary adalah Nicole. Sayang sekali dia tidak pernah punya alasan yang tepat untuk menghubunginya. Namun, dia masih belum bisa menahan keinginannya untuk bertemu langsung dengannya. Itulah sebabnya dia datang ke acara makan malam itu. Meskipun dia sudah bertunangan, dia tetap tidak bisa berhenti memikirkannya. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Ryder dan orang tuanya. Ryder tahu betul bahwa Gary telah menderita depresi akhir-akhir ini, dan sedang dalam suasana hati yang buruk. Oleh karena itu, Ryder tidak memberitahu Gary tentang apapun yang berkaitan dengan keluarga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dilihat dari reaksimu, kurasa hubunganmu dengannya netral. Perkataan Ryder langsung menusuk Gary bagai tusukan tak terlihat yang menusuk jantungnya. Tepat saat Gary hendak membuat keributan, Ryder melihat teman sekelasnya dan segera menghentikannya. Ada wanita cantik yang perlu kutemui. Aku permisi dulu.
Gary hanya bisa menahan kesedihannya. Ia berjalan ke meja anggur dengan sedih, mengambil segelas anggur, dan mulai minum. Saat itulah Nicole yang baru saja keluar rumah melihat Gary. Ia sangat terkejut melihatnya, jadi ia segera menghampirinya. Namun, Gary tidak berminat untuk berbicara dengannya. Pergi saja. Walaupun Nicole tampak malu, dia tetap menghampiri dan mengganggunya, seperti biasanya dia menyebalkan. Namun bagi Karen, ia merasa tenang melihat kedua putrinya berkumpul dengan kekasih mereka. Karena tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dia berbalik dan bertanya kepada suaminya, "Sayang, apa yang terjadi?" Keluarga itu tiba-tiba memutuskan untuk mengadakan makan malam dan mereka yang hadir semuanya adalah tokoh-tokoh terhormat. Agak aneh, mengingat fakta bahwa mereka tidak pernah ingin berada di sini, bahkan ketika mereka diundang. Beberapa dari orang-orang ini adalah orang asing bagi kita, tetapi dilihat dari pakaian mereka, mereka tampaknya juga merupakan anggota keluarga tertentu yang berkuasa. Apa yang terjadi? Dillon meneguk anggurnya sambil mengamatinya. Aku juga tidak yakin apa yang terjadi, tapi aku melihat daftar hadiah beberapa saat yang lalu. Sebagian besar ditujukan kepada Nicole. Apa, Nicole? Tanyanya.